Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Kembali saya berada di area Tol Cijago 3 dan saya sering berkomunikasi, sering ditelepon juga oleh warga terakhir. Jadi kalau ada yang bertanya pemirsa, di sini di bangunan terakhir ini masih ada warga yang tinggal, yang memang hanya menyisakan ini aja. Dan nanti setelah video ini juga nggak sampai di area ini aja, saya juga akan mengajak pemirsa semua untuk melihat di area Tanah Baru, yang juga di sana ada dua bidang lagi yang menunggu proses pembayaran. Oke, seperti apa kondisi dari bidang terakhir di area Tol Cijago 3 pemirsa? Sebelum kita atau sambil kita menyaksikan bagaimana kondisi di area ini pemirsa. Jadi dari warga ini terakhir, mereka yang sudah berkoordinasi dengan stakeholders diinformasikan bahwa berkas mereka ini ya itu sudah naik ke Elman, dan mungkin sejak Kamis lalu ya, dan mudah-mudahan pada pekan ini bisa ditandatangani oleh direktur Elman dan juga akan langsung dibayarkan di kantor BPN Kota Depok ya. Jadi prosesnya, kalau bagi yang ingin tahu dari proses di BPN lalu dilimpahkan lagi nanti ke PPK, PPK itu ke Elman, Elman kalau sudah selesai maka dikembalikan lagi ke PPK untuk bisa dibayarkan, dan PPK akan mengembalikan lagi ke BPN. Pembayarannya nanti dilakukan di BPN Kota Depok. Begitu pemirsa ya. Dan ini seperti yang kita saksikan bagaimana bangunan-bangunan yang juga sudah dibongkar, dan ini kita saksikan juga sudah mulai melakukan leveling yang sudah saya sampaikan bahwa nantinya bagian ini yang sedang kita saksikan itu level tanahnya akan sama seperti yang ada di sisi ini ya gitu. Jadi nanti dari main road bisa melihat gerbang tol Limo 1 atau main road bisa melihat gerbang tol Limo 2, dan juga dari sebaliknya. Begitu pemirsa. Dan kondisi dari update terkini selain yang sudah dikerjakan ini pemirsa, nah inilah warga yang selalu berkomunikasi dengan saya, yang menyampaikan bahwa sudah di Elman. Inilah kondisi bangunannya pemirsa, inilah kondisi rumahnya. Jadi kalau beliau menyampaikan ke saya ya, beliau ini sudah sangat tidak nyaman, sudah ingin segera dipindahkan. Dan pemirsa, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa prosesnya ini saat ini sudah di Elman, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau bisa ada pembayaran di pekan ini atau mungkin di pekan depan, mudah-mudahan begitu pemirsa ya. Karena ini seperti yang kita saksikan, ini udah rumahnya itu sudah, ini sebelah sisi kirinya sudah digali ya, sebelah kanannya juga sudah digali pemirsa. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan ini sudah digali-gali pemirsa. Nah ini adalah rumah, bagian dari rumahnya pemirsa. Inilah warga terakhir yang memang tinggal di lokasi ini pemirsa. Ya, kita saksikan ya, mari kita saksikan kondisi rumah dari atau kondisi bangunan terakhir yang harusnya dalam waktu dekat ini akan segera dibayarkan pemirsa. Inilah
kondisi bangunan dari warga terakhir. Aksesnya juga udah benar-benar terisi oleh tanah pemirsa ya, karena ini dilewati oleh truk-truk pengangkut tanah. Meskipun bangunan rumahnya memang rumah beliau belum dihancurkan, tapi aksesnya juga sudah sulit dan sudah terkepung di galian-galian seperti ini. Nah, ini kita saksikan, ini udah bagian ujung dari rumahnya ini sedang digali oleh ekskavator pemirsa. Nah, inilah yang juga disampaikan, harapan dari warga terakhir ini adalah bisa dibayarkan dalam pekan ini atau mungkin pekan depan, karena informasinya itu sudah di Elman, tinggal menunggu tanda tangan dari pimpinan Elman. Mudah-mudahan lah bisa dipercepat. Begitu pemirsa ya, harapan dari warga terakhir ini yang berada di area antara gerbang tol Limo 1 dan main road tol Cijago 3 pemirsa. Itulah harapan dari pemilik rumah yang disampaikan kepada saya. Nah, selain di sini pemirsa, di bagian penlock tambahan ada 2 bidang juga di area jembatan Gang Rait atau jembatan buntung pemirsa, yang berada di area Tanah Baru. Nanti kita akan ke sana pemirsa. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu bagaimana kondisi ya, sambil kita melihat situasi lalu lintas bagaimana di area Limo Utama. Dan nanti kita akan lihat ke Krukut dan juga kita akan melihat ke Tanah Baru. Bagaimana kondisi 2 bangunan, 2 bidang yang belum dibayarkan di area Tanah Baru, karena pembangunan jembatan itu masih belum bisa dilakukan karena masih ada 2 bidang di sana yang belum selesai dibayarkan atau belum selesai pembayarannya. Oke pemirsa, ya seperti inilah kondisi di pagi hari. Tol Cijago 3. Kita akan ke perbatasan dengan tol Serpong Cinere sebelum kita berbalik pemirsa ya. Tadi ada kontraktor yang bertugas untuk melakukan proses pembersihan di bawah menyapa saya tadi, manggil. Terdengar pas saya lihat, oh iya itu mobil, pakai mobil petugas untuk kebersihan di ruas tol Cijago 3. Oke, kita berbalik. Nah, inilah pemirsa ruas tol Cijago 3, di mana di sini ada gerbang tol Limo Utama, Limo 1, Limo 2, dan sebentar lagi juga tol Cimanggis Cibitung. Segera lah ya. Saya terus berkomunikasi dengan stakeholders. Mohon ditunggu ya, mohon ditunggu. Jadi inilah gerbang tol Limo 1, Limo 2, dan Limo Utama pemirsa. Jadi informasinya mohon ditunggu mengenai kira-kira kapan tol Cimanggis Cibitung yang terhubung sampai ke Japek terutama pemirsa ya. Sampai di Japek. Nah, seperti apa itu kira-kira kondisi nantinya, kapan akan dibuka, berapa tarif tolnya, apakah setuju pemirsa? Kita bahas nanti tarif tol full ya, karena pamungkas dari tol Jor 2 ini ada di Cimanggis Cibitung pemirsa. Pamungkasnya itu ada di Cimanggis Cibitung. Jadi sebagai penutup pembangunan tol Jakarta Outer Ring Road 2, jaringan Jakarta Lingkar Luar 2 itu berada di tol Cimanggis Cibitung. Dan berapakah tarifnya? Tentu nanti setelah diresmikan ataupun setelah dibuka, kita masih harus tunggu sosialisasi tarif itu sekitar biasanya sih 2 pekan dari setelah diresmikan pemirsa. Jadi tetap harus bersabar. Jadi kalau masih ada yang selalu bertanya kepada saya di kolom komentar, bukan berarti saya tidak mau jawab. Jadi tarif tol itu biasanya akan disosialisasikan
itu pada saat 1 pekan setelah diresmikan atau 2 pekan setelah diresmikannya atau dibukanya ruas tol Cimanggis Cibitung seksi 2B. Dan nanti kita akan total berapa jika dari arah Cilincing sampai ke Bandara Soekarno-Hatta atau sebaliknya dari Benda sampai ke arah Cilincing. Berapa kira-kira totalnya? Jadi untuk ruas tol ini aja, ruas tol Jor 2 di sini tentu perhitungannya kita di sini alternatif ini silakan bisa digunakan. Dan ini kita sudah lihat, sudah banyak melihat mobil truk juga sudah truk kargo segala macam juga sudah mulai masuk di sini pemirsa. Yang artinya secara hitung-hitungan melalui tol baru ini, meskipun sebagian atau ya sebagian besar lah orang bilang kalau membandingkannya dengan ruas tol yang lama, ruas tol baru ini mahal, tapi perhitungan mereka yang sudah menggunakan di sini artinya jauh lebih hemat, baik waktu mungkin dan juga tripnya bisa jadi lebih banyak dibandingkan harus menggunakan ruas tol yang lama. Dan inilah pemirsa kondisi di Simpang Susun Krukut, ya pemirsa ya, kondisi di Simpang Susun Krukut. Dan sekarang saya akan ajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi di Tanah Baru, di jembatan Tanah Baru. Bagaimana pemirsa? Setuju kita melihat 2 bidang terakhir juga yang berada di jembatan Tanah Baru atau di jembatan Buntung? Let's go, kita berangkat pemirsa. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Kita akan menuju ke area di Tanah Baru. 2 bidang yang juga menunggu pembayaran. Dan pemirsa, di sini juga kita bisa menyaksikan ada 3 gerbang tol Krukut 3, Krukut 4 dan Krukut 5 yang pada hari ini, pada pagi hari ini itu terpantau lancar jaya ya di hari Selasa ya pemirsa. Itu mobil bunyinya sampai begitu ya. Mobilnya sampai kasar begitu bunyinya. Ya di pagi jam 9 hari Selasa. Ya, tadi berarti saya sekitar jam 8 lebih kayaknya saya menerbangkan. Jadi kalau ini saya berada di sini saya jam 9 lebih 7 menit. Dan saya menyaksikan kondisi yang lancar jaya pemirsa. Alhamdulillah ramai lancar dan semua pengguna tol di sini jadi bisa lebih leluasa, tapi tetap perhatikan batas kecepatan dan jangan sampai memaksakan kondisi. Kalau sudah ngantuk berhenti ya. Jangan berkendara, jangan menyetir saat ngantuk lelah, harus tahu diri. Baik pemirsa, kita sudah tiba di jembatan Buntung, di mana lokasi inilah pemirsa yang 2 bidang terakhir di sisi kiri video. Kalau di sisi kanan video, di sini ini sudah selesai informasinya, sudah selesai pembayaran. Ya, diinformasikan yang saya coba tanyakan ke stakeholder di bagian ini sudah selesai. Tapi kenapa di bagian ini belum dibangun? Ini mungkin biar sekalian pemirsa. Pembangunannya biar sekalian untuk JPO Buntung ini, JPO Gang Rait. Jadi nantinya akan juga dibangun. Karena pada bagian ini pemirsa, nah di bagian sisi kiri video tadi atau berada di bawah kita, nah ini di bawah sinilah yang 2 bidang lagi yang juga perlu atau menantikan untuk proses pembayaran pemirsa di 2 bangunan ini. Nah begitu pemirsa ya. Jadi di 2 bangunan ini, di bagian ini 2 bidang maksud saya, bukan 2 bangunan, 2 bidang lagi di sini. Jadi 2 bidang lagi di bagian ini yang menunggu pembayaran. Nah setelah nanti pembayaran pastinya seharusnya maka akan segera dilakukan pekerjaan lanjutan
terkait dengan JPO buntung ini pemirsa. Atau disebut juga dengan JPO Gang Rait ya. Nah, ini kenapa disebut buntung ya, karena emang saat ini belum ada akses naik dan turun ya pemirsa. Di sisi keduanya itu masih belum ada akses naik dan juga akses turun. Inilah yang disebut dengan jembatan buntung pemirsa. Ya. Nah, inilah kondisinya pemirsa. Bagi yang ingin tahu kondisi jembatannya seperti apa, maka ini saya coba ambil. Mudah-mudahan terlihat dengan jelas kondisinya ya, pemirsa ya. Oh. Mudah-mudahan terlihat dengan sangat-sangat jelas. Nah, di sini juga ini harusnya kelihatan dengan jelas pemirsa. Ya. Nah, di sini juga udah ada jembatan nih pemirsa. Udah ada tangga, maksud saya tangga nih. Ini kayaknya tangga untuk memasang itu ya. Ada papan iklan ya. Jadi kalau sebenarnya di sini dia tangganya belum ada pemirsa. Inilah kondisi jembatan buntung yang ada di area Tanah Baru. Dua bidang lagi di sini. Jadi itulah kondisi beberapa pembayaran yang dinantikan oleh masyarakat di area tol Cinere Jagorawi seksi 3. Nantikan video berikutnya pemirsa, karena saya juga terus berkoordinasi untuk dengan ruas tol Cimanggis Cibitung. Mudah-mudahan saya bisa menampilkan harapan pemirsa semua terkait dengan momen dari peresmian ataupun momen dari pembukaan tol Cimanggis Cibitung, begitu pemirsa. Mudah-mudahan harapan dari pemirsa semua bisa saya buatkan, dan saya terus berkoordinasi dengan BUJT, dengan BPJT juga saya terus berkoordinasi pemirsa untuk bisa memberikan informasi yang terkini. Dan mungkin ini adalah akhir dari video ruas tol Cijago 3 terakhir, bidang terakhir yang menantikan pembayaran. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan di video akhir ini saya akan coba mengarah ke kukusan, tapi semua reportasenya sudah selesai pemirsa. Terima kasih atas segala support dan dukungannya untuk pemirsa semua yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang selalu mensupport dengan mengirim super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah, penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.